Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fani Nafia Fitri dengan NIM 2514070163. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah dan perkembangan dinasti Mughal, yang dimana kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan terbesar yang berdiri di Asia Selatan dan juga merupakan salah satu pengaruh besar terhadap perkembangan politik, ekonomi, budaya, serta arsitektur di India. Nah, sebelum membahas lebih lanjutnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu dinasti Mughal. Dinasti Mughal merupakan kerajaan Islam yang berkuasa di wilayah India pada tahun 1526 hingga 1857. Dinasti ini didirikan oleh Babur, yang mana beliau ini berasal dari Asia Tengah. Kata Mughal ini berasal dari kata Mongol, karena para penguasanya ini memiliki hubungan keturunan dengan bangsa di Mongol. Nah, kerajaan ini dikenal sebagai salah satu kerajaan Islam terbesar karena mampu menguasai wilayah yang sangat luas serta memiliki sistem pemerintahan yang maju pada masanya. Selanjutnya, dinasti Mughal ini kan tadi didirikan oleh Babur pada tahun 1526. Babur ini merupakan keturunan dari Timur Leng dari pihak ayah dan Genghis Khan dari pihak ibu. Awal berdirinya dinasti Mughal ini ditandai dengan kemenangannya Babur dalam pertempuran Panipat pertama melawan Ibrahim Lodi. Nah, dengan kemenangan tersebutlah membuka jalan bagi Babur untuk bisa menguasai Delhi dan mendirikan pemerintahan yang baru di India. Selanjutnya, masa pemerintahan Babur. Pada masa pemerintahannya, Babur berfokus pada konsolidasi kekuasaan serta memperkuat wilayah yang baru saja ia kuasai. Walaupun hanya berkuasa atau memerintah sekitar 4 tahunan, Babur berhasil menyatukan wilayah India Utara, memperkuat kekuatan militer, serta membangun dasar pemerintahan di dinasti Mughal. Nah, oleh karena itu, Babur dianggap sebagai tokoh penting karena meletakkan fondasi dari perkembangan sejarah untuk di masa depan. Selanjutnya, setelah Babur wafat, kekuasaannya itu dilanjutkan oleh putranya, yaitu Humayun. Namun, pada masa pemerintahan Humayun ini, banyak sekali tantangan sehingga pemerintahnya ini tidak berjalan dengan mulus atau lancar. Karena Humayun menghadapi banyak berbagai tantangan, terutama di Sher Shah Suri. Sehingga Humayun ini sempat kehilangan tahtanya, dan Humayun ini juga mengungsi ke Persia. Namun beberapa tahun kemudian, Humayun berhasil kembali merebut kekuasaannya atau tahtanya ini, meskipun pemerintahannya ini banyak tantangan, penuh dengan tantangan. Tapi ia berhasil menjaga keberlangsungan dinasti Mughal. Selanjutnya kita masuk ke masa kejayaan dinasti Mughal yang dipimpin oleh Akbar. Nah, Akbar ini dikenal sebagai pemimpin yang cerdas dan toleran, yang menerapkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan persatuan di tengah masyarakat yang beragam ini. Salah satu kebijakannya itu yang pertama adalah menghapus pajak terhadap non-muslim, yang kedua memberikan kesempatan yang sama terhadap seluruh masyarakat, yang ketiga memperkuat sistem administrasi, dan yang terakhir adalah mengembangkan perdagangan serta perekonomian. Nah, oleh karena itu, oleh kebijakan-kebijakan tersebut, maka dinasti Mughal dikenal sebagai dinasti Mughal ini mencapai puncak kejayaannya serta menjadi salah satu kerajaan terkaya di dunia. Nah, setelah masa kejayaan pemerintahan Akbar, selanjutnya pemerintahan itu beralih kepada Jahangir. Nah, pada masa Jahangir ini, kestabilan politik tetap terjaga dan pengembangan seni semakin kuat.
Selanjutnya beralih ke pemerintahan Shah Jahan. Nah, Shah Jahan ini dikenal karena kecintaannya terhadap seni dan arsitektur. Karya terbesar atau karya seni yang dihasilkan oleh Shah Jahan ini merupakan pembangunan Taj Mahal, yang sampai saat ini atau sampai sekarang ini masih menjadi salah satu simbol kejayaan dinasti Mughal dan masih menjadi salah satu keajaiban di dunia. Setelah masa pemerintahan Shah Jahan, dinasti Mughal sekarang dipimpin oleh Aurangzeb. Pada masa Aurangzeb ini, wilayah Mughal menjadi luas terbesar dalam sejarahnya. Namun, perluasan wilayah tersebut memerlukan biaya yang sangat besar, sehingga menguras keuangan negara. Selain itu, juga muncul berbagai pemberontakan dan konflik yang mulai melemahkan kekuatan kerajaan. Meskipun berhasil memperluas wilayah, masa Aurangzeb ini menjadi awal mula munculnya kemunduran dinasti Mughal. Nah, sebelum kita membahas tentang kemunduran dinasti Mughal, kita bahas terlebih dahulu kemajuan dinasti Mughal. Nah, perkembangan dinasti Mughal ini sangat pesat dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang politik. Pemerintahannya tersusun secara rapi dengan sistem administrasi yang sangat efektif. Yang kedua adalah bidang ekonomi. Perdagangannya itu berkembang dengan pesat, walaupun dalam negeri maupun dengan negeri lainnya. Yang ketiga adalah bidang budaya. Perkembangan seperti seni ukir, sastra, kaligrafi, dan bahasa Urdu. Dan yang terakhir adalah bidang arsitektur. Nah, dengan bidang arsitektur ini muncullah berbagai bangunan megah seperti Taj Mahal, Benteng Merah, dan masjid besar lainnya. Nah, dengan kemajuan-kemajuan inilah kejayaan dinasti Mughal tidak hanya di bidang politik tetapi juga unggul di bidang budaya. Selanjutnya kita masuk ke kemunduran dinasti Mughal. Nah, setelah wafatnya Aurangzeb, dinasti Mughal mulai mengalami kemunduran. Nah, faktor-faktornya itu antara lain yang pertama adalah terjadinya perebutan kekuasaan dalam keluarga kerajaan. Yang kedua, terjadinya pemberontakan di berbagai daerah. Yang ketiga, menurunnya kondisi ekonomi. Yang keempat adalah serangan dari luar kerajaan. Dan yang terakhir adalah meningkatnya pengaruh Inggris melalui British East India Company. Nah, melalui faktor-faktor tersebutlah kerajaan Mughal mulai mengalami kemunduran dari waktu ke waktu. Kesimpulannya, dinasti Mughal ini merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar dan juga paling berpengaruh dalam sejarah Asia Selatan. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa Akbar, Jahangir, dan Shah Jahan melalui kemajuan di bidang pemerintah, politik, ekonomi, budaya, maupun arsitekturnya. Namun pada akhirnya dinasti ini mengalami runtuh atau kemunduran itu akibat konflik internal dan kolonialisme Inggris. Tapi warisannya itu masih dapat kita rasakan atau masih dapat kita lihat, yaitu melalui bangunan Taj Mahal serta pengaruh budaya terhadap masyarakat India modern. Sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada salahnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.